Masyarakat Madura dikenal kuat memegang dua nilai utama, religiusitas dan tradisionalisme. Nilai religius terlihat dalam penghormatan besar kepada pesantren dan para kiai. Sementara, nilai tradisional tercermin dari adat dan kesenian yang masih hidup dalam keseharian mereka. Salah satu tradisi yang memadukan keduanya adalah koloman, sebuah pertemuan rutin masyarakat yang berisi kegiatan keagamaan seperti khataman, tahlil, dan yasinan. Koloman merupakan sebuah acara perkumpulan masyarakat yang di dalamnya itu ada struktur kepemimpinan, ada pembina, ada bendahara, ada sekretaris yang ada di dalam struktur tersebut, yang mana di dalamnya itu yang memimpin kalau di daerah sini itu biasanya ya kiai atau para pensepuh gitu, yang mana isinya koloman itu ya biasa ya doa, ngaji bersama, ngaji yasin bersama, sholawatan bersama, itu koloman. Dan juga di dalamnya itu diselingi dengan mau'izatul hasanah, dengan ceramah-ceramah agama, dengan siraman rohani seperti itu. Jadi jenis-jenis koloman itu yang ada di daerah sini ada 5 jenis atau 5 macam. Yang pertama kamrat. Kamrat itu kan bisa kami kenal atau kami ketahui bahwasanya kamrat itu adalah koloman yang diadakan setiap malam Jumat. Itu kamrat. Ada koloman saman. Itu isinya ya biasa baca selawat bersama, biasanya diadakannya itu setiap malam minggu. Ada koloman selawat nariyah atau koloman nariyah gitu, itu biasanya diadakan pada sore hari, biasanya ibu-ibu yang aktif di koloman nariyah itu. Dan juga ada koloman khatmil Quran. Koloman khatmil Quran itu biasanya diadakan setiap malam Jumat, setiap Kamis menjelang malam Jumat seperti itu. Dan juga ada koloman kelompok tani. Koloman kelompok tani itu biasanya pasti awalnya itu diisi dengan acara-acara keagamaan kayak ngaji bersama, sholat bersama. Setelah itu ya selawat itu dalam konteks ini itu mahlul qiyam atau marhabanan kata orang Madura. Itu sebagian dari jenis-jenis koloman yang ada di daerah sini. Adapun praktek dalam kegiatan koloman itu, yang pertama ya biasa para masyarakat itu biasanya itu mengadakan koloman itu setiap malam Jumat, setiap malam Minggu, setiap sore, di hari tertentu seperti itu, yang mana biasanya kegiatannya itu diisi dengan pertama untuk penyambutan tamu, biasanya ada hadrohnya, ada banjarinya seperti itu. Kadang hanya di setel lagu-lagu Arab atau selawat-selawat Arab gitu, menggunakan toa itu, menggunakan sound yang nyaring gitu. Setelah semuanya rampung, kan orang tuh datang salaman gitu satu persatu kepada tuan rumah. Setelah semuanya rampung, barulah acara inti dalam koloman itu dimulai. Biasanya ya pembukaan di suratul Fatihah.
habis itu pembacaan surah Yasin bersama. Habis itu pas biasanya kalau tuan rumah itu minta untuk pembacaan tabarok, ya baca tabarok itu surah Al-Mulk itu. Setelah itu pas pembacaan marhaban atau mahalul qiyam, kata orang muda itu marhabanan. Terus setelah itu kadang habis Yasin itu tahlil dulu, setelah itu doa, setelah itu pas biasanya ada mau'izatul hasanahnya tentang ceramah-ceramah keagamaan, dan juga ceramah-ceramah yang membahas tentang hukum Islam kayak gitu, tentang motivasi untuk terus semangat beribadah dan sebagainya. Ini ya diisi dengan ceramah-ceramah keagamaan seperti itu. Koloman itu diadakan ya tak lepas dari jenis koloman itu sendiri. Kalau koloman kelompok tani itu tujuannya ya biasa untuk membahas tentang isu-isu pertanian, tapi bisa dijelaskan secara global bahwasanya koloman itu diadakan pada intinya untuk mempererat ihwa Islamiyah atau persaudaraan, rasa persaudaraan masyarakat kayak gitu. Orang Madura itu kan dikenal dengan masyarakat yang memegang teguh asas gotong royong. Jadi setiap kegiatan-kegiatan itu kan di Madura itu kan biasanya saling bantu-membantu kayak gitu. Kayak bangun rumah gitu, kayak ada orang meninggal itu gak ada yang bayar-bayar, itu jarang. Pas biasanya masyarakat Madura itu kan kebanyakan tuh bertani. Jadi sore-sore habis dari ladang, dari sawah gitu, masyarakat daerah sini dan juga saya gitu kan aktif dalam koloman juga. Itu mandi, siap-siap untuk koloman habis maghrib. Soalnya kalau kamrat itu diadakannya tuh habis sholat maghrib seperti itu sampai adzan isya biasanya. Tergantung waktunya itu, tergantung selesainya kapan seperti itu. Kalau kelompok tani itu ya biasanya di setelah acara inti itu biasanya ada pembahasan tentang konsep-konsep pertanian yang enak gitu, kayak apa kayak gitu biasanya. Tradisi koloman bagi masyarakat Madura bukan sekadar ritual keagamaan biasa, melainkan sebuah ruang sosial yang kaya makna. Nilai-nilai religiusitas, sosial, dan kebudayaan berpadu harmonis dalam setiap pelaksanaannya. Di tengah arus modernisasi di Madura, koloman tetap bertahan sebagai ruang sosial yang menanamkan kesadaran spiritual dan solidaritas. Melalui kegiatan ini, kita belajar bahwa menjaga tradisi adalah menjaga identitas dan kebersamaan. Ane kok mek tanpa bisa nang Pak kamu eko jama kok bisa nang Ibu Isa sanon tolek